Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini minggu keempat di bulan Juli, minggu terakhir. Adik-adik, kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing, semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, disiapkan kidung cerianya, Alkitab, alat-alat tulis, ya. Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap semua, yang di rumah semua siap, kita akan mulai ibadah kita dengan lagu pembukanya dari Kidung Ceria nomor 24, Besarlah Kasih Bapa. Yuk, siap? Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Adik-adik, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang pengasih dan penyayang, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, hari ini kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami bersukacita, kami bersyukur karena Tuhan sudah memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, pimpin ibadah minggu pagi hari ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini di dalam tangan kasih Tuhan saja. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jadi kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita nyanyikan satu pujian dari, kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Pasti adik-adik semua sehat-sehat. Ya, pada pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Kalau sudah siap Alkitabnya, kita sama-sama buka dari Yosua 3. Ya, Yosua 3. Yosua 3 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Udah dapat semua ya? Sudah? Ya, Yosua 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-17. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan bahwa di pagi hari ini kami anak-anak-Mu masih boleh Engkau berikan kesempatan untuk kami boleh melakukan ibadah sekolah minggu secara online. Biarlah ibadah sekolah minggu secara online ini kami tetap laksanakan, dan juga boleh firman Tuhan yang akan diberitakan nanti boleh tetap Engkau ajar anak-anak-Mu untuk akan mengerti akan firman Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan firman Tuhan.
Berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita baca bergantian ya. Kakak baca ayat yang ganjil, adik-adik baca ayat yang genap ya. Kita sama-sama baca ya. Yosua 3 ayat 1 sampai dengan 17. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan, dan maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Ketika bangsa itu berangkat, segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Nah, adik-adik, demikianlah pembacaan firman Tuhan ini, ya di Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Sebelumnya adik-adik kakak akan memutarkan video, adik-adik boleh saksikan videonya. Seperti ini videonya ya. Ini adalah Yosua. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan, yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah dekat sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Masalahnya, selama musim menuai, sungai Yordan itu sebak sampai meluap airnya. Jadi tidak mungkin bangsa Israel menyeberang.
Lalu, Tuhan juga memerintahkan untuk para imam pengangkat tabut Tuhan untuk membawa tabut itu menyeberangi sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu, Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai yang deras itu. Lalu, setelah pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Lalu Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan memerintahkan pada mereka untuk mengangkat 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan. Setelah batu itu dibawa menyeberang, Yosua menegakkan 12 batu itu di Gilgal. Arti dari ke-12 batu itu adalah Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allah kita telah mengeringkan di depan kita air sungai Yordan, sampai kita dapat menyeberang seperti yang telah Tuhan lakukan dengan laut Teberau. Adik-adik, tadi adik-adik sudah menyaksikan videonya. Nah, bagaimana adik-adik tadi melihat bangsa Israel mau menuju tanah Kanaan. Tetapi mereka terhalang oleh sebuah sungai, oleh sungai Yordan. Dan mereka harus melewati sungai Yordan. Nah, adik-adik, akhirnya di video itu tadi adik-adik lihat bahwa Tuhan memberikan perintah kepada Nabi Yosua agar orang-orang membawa tabut perjanjian itu dan mencelupkan kakinya di pinggir sungai Yordan. Lalu air sungainya itu lalu mengangkat dan tinggallah daratannya. Akhirnya bangsa Israel bisa menyeberang sungai Yordan dan para pengangkat tabut itu tetap berdiri di pinggir sungai Yordan. Setelah semua bangsa Israel melewatinya, lalu bangsa tabut itu juga akhirnya melewatinya terakhir sesudah bangsa Israel semua melewatinya. Nah, adik-adik, apa pelajaran yang kita bisa dapat dari video yang tadi kita saksikan sama-sama? Adik-adik, bahwa bangsa Israel, ya, adik-adik, bangsa Israel itu mengalami apa? Penyertaan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, ya, untuk bisa menyeberangi sungai Yordan, ya. Dan adik-adik, itu semua akhirnya Yosua yakin akan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Makanya Yosua yakin ketika tabut itu diangkat, ketika tabut itu dibawa dan di pinggir sungai Yordan, lalu air sungai itu mengangkat semua, dan akhirnya bangsa Israel bisa lewat. Itu semua adalah penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, kita semua mengalami penyertaan dan pertolongan Tuhan sama seperti bangsa Israel pada saat itu. Buktinya apa? Ya, ketika adik-adik pergi ke sekolah misalnya, ya, kalau sekarang adik-adik gak bisa pergi sekolah, adik-adik belajarnya dari rumah, ya. Adik-adik pergi sekolah diantar mama, papa, ya, atau diantar saudara. Adik-adik tiba di sekolah dengan selamat. Itu atas penyertaan siapa? Atas penyertaan Tuhan juga. Lalu ketika adik-adik mau menikmati makanan, ya, yang sudah disiapkan mama, ya, yang sudah disiapkan mama di rumah, itu semua dari mana? Itu semua juga penyertaan Tuhan buat adik-adik. Penyertaan Tuhan melalui papa bisa bekerja, membeli makanan, dan adik-adik bisa makan. Nah, ketika adik-adik mengerjakan PR, ya, atau ketika adik-adik mendapatkan ulangan, menjawab soal-soal ulangan, itu semua juga atas pimpinan dan penyertaan Tuhan, atas pertolongan Tuhan. Di lain, walaupun adik-adik harus juga belajar. Nah, adik-adik bahkan melalui firman Tuhan yang kakak juga sampaikan hari ini, adik-adik
ya melalui firman Tuhan ini, kalau adik-adik merasa ada penyertaan Tuhan dalam adik-adik, seperti apa? Nah, ketika adik-adik sakit ada siapa yang jaga? Ada papa dan mama yang merawat adik-adik. Ya, papa, mama dan merawat adik-adik itu juga penyertaan Tuhan. Tuhan menolong melalui papa, mama. Juga melalui ketika adik-adik harus ke dokter, melalui dokter yang memberikan obat kepada adik-adik. Nah, adik-adik, semua itu adalah cara Tuhan menunjukkan penyertaannya dan pertolongannya buat adik-adik. Lain dengan pada saat bangsa Israel. Dan pada saat seperti ini, itu adalah cara yang ditunjukkan oleh Tuhan, penyertaan dan pertolongan Tuhan kepada adik-adik. Oleh karena itu adik-adik, kita ini harus selalu yakin ya kepada Tuhan yang selalu menyertai dan menolong kita semua. Ya, jadi Tuhan yang menolong bangsa Israel pada saat itu, Tuhan yang sama juga pada saat ini yang menolong kita, menolong adik-adik untuk melalui masa-masa sekarang ini. Walaupun lagi ada pandemi seperti ini, kita masih tetap bisa beribadah melalui online. Itu juga atas penyertaan Tuhan, itu pertolongan Tuhan. Tuhan akhirnya membuat kita akhirnya bisa beribadah secara online. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersyukur bahwa Tuhan menyertai kita, menolong kita di dalam setiap apapun yang kita lakukan dan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita sambut firman kita hari ini dengan lagu dari Kidung Ceria nomor 267. Siapa yang berpegang? 267 sudah siap ya Didik ya? Ya. Siapa yang Berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat dan juga kita mau berdoa persembahan. Kakak mengingatkan kembali adik-adik persembahannya boleh dititip ke mama dan papa ketika mama dan papa akan ke gereja setiap hari Minggu. Karena adik-adik belum bisa bersekolah Minggu dulu ya. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami boleh bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan juga bahwa kami anak-anak-Mu masih tetap belajar online Tuhan. Tuhan, biarlah kami boleh belajar dengan semangat untuk adik-adik kami yang memasuki tingkat kelas yang baru di SMP Tuhan. Biarlah mereka semangat walaupun dalam suasana belajar online seperti sekarang Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap menyertai adik-adik kami di dalam jenjang tingkatan yang baru. Tuhan, juga kami mau berdoa untuk orang tua adik-adik kami, berikan berkat-Mu di dalam tengah-tengah masa pandemi ini. Biarlah berkat-Mu boleh berlimpah di dalam kehidupan keluarga adik-adik kami. Berkati keluarga kami semua, keluarga adik-adik kami Tuhan, jauhkan dari sakit penyakit. Jauhkan juga dari virus-virus ini Tuhan, kami tolak semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati adik-adik kami di dalam kehidupannya hari lepas hari. Juga berkati kedua orang tua mereka Tuhan. Juga berkati gereja kami yang sudah boleh memulai ibadah mereka di hari Minggu ini Tuhan. Tuhan, biarlah jemaat-Mu boleh hadir Tuhan. Biarlah boleh ibadah ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan, juga Engkau
Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah melalui proses pandemi ini Tuhan, bangsa dan negara kami ini, pemerintah dari pemerintah pusat sampai daerah Tuhan, boleh menanggulangi bencana ini Tuhan. Biarlah tangan-tangan-Mu, para dokter dan suster Tuhan, juga para ahli boleh menemukan vaksin untuk corona ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau mau pakai anak-anak-Mu yang duduk di dalam kepemerintahan ini Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami ini, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Kami juga mau berdoa untuk persembahan yang adik-adik kami boleh berikan. Biarlah persembahan ini boleh berguna untuk memperluas kerajaan-Mu, memperluas pelayanan-Mu di tengah-tengah masyarakat di sekitar kami. Tuhan, Kau mau ampuni salah dan dosa kami Tuhan, yang kami perbuat baik sengaja maupun tidak sengaja, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Tuhan Yesus, inilah doa dan seru sembahyang kami yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Ceria nomor 265. Yesus berpesan. 265 adik-adik. Yesus berpesan pada malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan pada malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita sampai ketemu lagi di minggu depan. Tuhan akan selalu beserta dengan adik-adik. Adik-adik sehat selalu. Sebelum kita tutup ibadah ini, kita lipat tangan, kita mau terima berkat Tuhan. Sesudah kakak berdoa, adik-adik menyanyikan lagu Bapa terima kasih. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih sudah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus, sebentar adik-adik kami akan kembali ke aktivitas mereka hari lepas hari. Tuhan sertai mereka di dalam sekolah online mereka, berikan mereka kepintaran, kepandaian, dan juga berikan mereka hikmat agar mereka boleh mengerti apa yang diterangkan oleh guru-guru walaupun secara online. Juga jaga kesehatan adik-adik kami sehingga minggu depan kami boleh kembali memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan Roh-Nya yang kudus, memimpin kita semua dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.